Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Nur Fadli. Saya akan menjelaskan tentang lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Lemak atau sama dengan gabungan atau campuran dari berbagai asam lemak. Asam lemak sama dengan rantai hidrokarbon yang ujungnya mempunyai gugus karboksil dan gugus metil. Jumlah atom C biasanya genap antara 4 sampai dengan 20. Jarang terdapat di alam bebas. Asam lemak esensial dibutuhkan tubuh, tapi tidak bisa disintesa oleh tubuh. Terdiri dari 1. Asam linoleat, 2. Asam linolenat. Fungsinya 1. Pertumbuhan jaringan bayi, 2. Pembentukan jaringan retina atau omega 3, 3. Sintesa lipida, struktural sel pada otak, 4. Prekursor senyawa eukosanoid sama dengan atau seperti hormon. 3. Penggolongan lemak. Sumbernya terdapat lemak hewani dan lemak nabati. Fungsi biologi 1. Lemak simpanan, yaitu disimpan dalam jaringan sebagai simpanan energi dalam bentuk trigliserida. 2. Lemak struktural, yaitu ikatan struktural jaringan lemak, yaitu di otak, saraf bentuk fosfolipid, dan kolesterol. Penggolongan lemak berdasarkan tingkat saturasi dengan atom H. Adanya ikatan ganda dengan menempelnya atom H pada C, yaitu 1 jenuh saturasi, 2 tidak jenuh unsaturasi. Tingkat kejenuhan asam lemak jenuh terdiri dari rantai C yang mengikat semua H, sedangkan asam lemak tidak jenuh mengandung 1 ikatan rangkap di mana sebenarnya dapat diikat tambahan atom H atau atom karbon. MUFA, yaitu asam lemak tidak jenuh tunggal, mengandung 1 ikatan rangkap, sedangkan PUFA, asam lemak tidak jenuh ganda, mengandung 2 ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh umumnya cair pada suhu ruang dan titik cair lebih rendah dari asam lemak jenuh. Tingkat kejenuhan asam lemak jenuh terdiri dari karbon yang mengikat semua hidrogen, sedangkan asam lemak tidak jenuh mengandung 1 ikatan rangkap di mana sebenarnya dapat diikat tambahan atom hidrogen. MUFA atau asam lemak tidak jenuh tunggal mengandung 1 ikatan rangkap, sedangkan PUFA asam lemak tidak jenuh ganda mengandung 2 ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh umumnya cair pada suhu ruang dan titik cair lebih rendah dari asam lemak jenuh. Fungsi lemak. Fungsi lemak yaitu sebagai berikut. 1. Sumber E, yaitu lemak bawah kulit 50%, sekeliling organ perut 45%, jaringan intramuskular 5%, 1 gram lemak sama dengan 9 kalori energi. 2. Sumber asam lemak esensial, yaitu membentuk struktur membran sel, berkontribusi pada perkembangan otak, membantu pertumbuhan. 3. Alat angkut larut lemak, vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, K. Vitamin A, ikan susu. Vitamin E, minyak nabati. Provitamin A, minyak kelapa sawit. 4. Menghemat protein. 5. Memberi rasa kenyang dan kelezatan. 6. Memelihara suhu tubuh. 7. Pelindung organ tubuh. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang tergantung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu
berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukiran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel otot, dan sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Kebutuhan lemak menurut WHO 15-30% kebutuhan total. Cukup sebagai asam lemak esensial, membantu penyerapan vitamin larut lemak. 10% lemak jenuh, 3-7% lemak tidak jenuh ganda. Konsumsi kolesterol maksimal 30 mg per hari. WNPG 2012, 1-3 tahun 35% total energi. 4-18 tahun 30%, dewasa 25%. Sumber lemak terdapat dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati terdapat pada minyak tumbuhan seperti kelapa sawit, kacang tanah, kedelai, jagung, zaitun, biji bunga, matahari, wijen, dan margarin. Sedangkan lemak hewani terdapat pada lemak hewan atau gajih, mentega, krim, susu, keju, dan kuning telur. Penyakit berkaitan dengan lemak. Jika kekurangan lemak pada tubuh akan terjadi akibat tidak cukupnya lemak yang dibutuhkan untuk melarutkan vitamin tersebut. Vitamin tidak terserap lebih optimal. Penyakit yang berkaitan dengan lemak. Jika kelebihan lemak akan mengalami peradangan dalam arteri, pertambahan berat badan, obesitas, dapat menimbulkan kanker, dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Sedangkan jika kekurangan lemak akan menyebabkan depresi, sulit konsentrasi, autis, merasa lelah, daya ingat lemah, melemahnya fungsi otak. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan tentang lemak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.